Di Jakarta itu ini tidak masuk dalam janji. Waktu kampanye nggak ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP, plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya. Dan ada dapodik, ada data bantuan sosial, mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita itu apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin, dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Saya ingin kasih kesempatan yang berikutnya ke perwakilan mahasiswa dari Forum Advokasi Mahasiswa. Ada Divana Anarcia Riale atau Arsya. Arsya ada di mana? Silakan Arsya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nana. Selamat sore Pak Anies. Perkenalkan, nama saya Arsya. Saya adalah mahasiswi Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Jadi karena saya adalah seorang mahasiswa, Pak, saya tuh tertarik dengan isu pendidikan tinggi yang Pak Anies bawa. Yang saya tangkap tadi dari paparan Pak Anies tuh untuk melawan komersialisasi pendidikan tinggi dan juga untuk menjamin adanya akses pendidikan tinggi, Pak Anies ingin menghadirkan negara di dalam mengatasi problem-problem ini. Pertanyaan saya, Pak, satu saja sih, cuman mungkin agak panjang. Serealistis apa sih, Pak, gagasan untuk menghadirkan negara untuk mengatasi masalah akses pendidikan tinggi ketika kita itu berbicara mengenai pengadaan pendanaan, Pak? Karena, mungkin sebentar, Mbak, silakan. Karena dari gagasan-gagasan lain yang tadi sempat Bapak sampaikan, saya mendapati ada satu karakteristik yang sama, yaitu gagasan-gagasan Bapak itu butuh uang yang tidak sedikit. Misalkan Pak, ada gagasan untuk intervensi negara dalam hal ibu hamil dan juga anak, di mana negara mendampingi pada saat itu. Ada juga mengenai akses kesehatan murah, ada juga mengenai pengadaan bangku sekolah dasar agar tidak berbentuk piramida mengerucut ke atas. Ada juga tentang tadi insentif kepada bank-bank swasta agar UMKM itu tuh bisa terdorong. Baik, boleh dipersingkat Arsya, saya harus kasih kesempatan mahasiswa lain. Baik, kekhawatiran saya sebagai mahasiswa, Pak, kita ini takutnya nanti jadi lupa, Pak, dengan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan karena kita terlalu fokus dan kita terlalu asyik berbicara hanya di tataran ide dan gagasan. Terima kasih banyak. Terima kasih Arsya. Langsung ke yang lain dulu sekali. Pak, bisa silakan dijawab, Mas. Satu-satu langsung. Ya. Oke. Jadi begini, Arsa. Pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai cost. Kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita akan selalu bicara bagaimana mengecilkan. Pandang ini sebagai investasi. Investasi. Begitu itu dipandang sebagai investasi, maka yang kita pikirkan apa kembaliannya besok. Apa kembaliannya besok. Dan ketika kita investasi dengan program posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi, karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang dasar biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa kita mau keluarkan uang begitu banyak membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport? Karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup. Ketika kita bentuknya piramida, Arsa, tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA, karena nggak ada SMA di tempat ini. Tega nggak kita katakan itu pada dia? Nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi, memang itu perlu biaya, tapi kita ingat, biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan, itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita, dalam waktu 15 tahun terakhir ini, mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan dan biaya bangunan untuk manusia. Contoh yang sudah berhasil melakukan ini mana? Semua negara maju di Asia. Mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan. Mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya.
bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada, dan itu dari mana? Dari negara. Terima kasih. Mas Anies, izinkan saya untuk follow up singkat. Konkretnya kalau perguruan tinggi bagaimana Mas? Karena biaya kuliah makin mahal, tabungan orang tua selama 18 tahun sejak anaknya lahir dan lulus SMA itu tidak cukup untuk membiayai UKT yang semakin tinggi, Mas Anies. Konkretnya apa peran negara di sini? Jadi begini, saya beri contoh. Biaya untuk mengelola perguruan tinggi itu besar, tidak kecil. Ibu Rektor tahu persis, biayanya besar. Persoalannya, mau dibebankan kepada siapa beban ini? Menurut saya, negara harus memberikan lebih banyak dari yang sekarang diberikan, lebih besar. Dan menurut saya mampu. Hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak. Kami pekerjakan di Jakarta, Bu. Di Jakarta itu ini tidak masuk dalam janji. Waktu kampanye nggak ada janji ini. Tapi apa yang terjadi? Saya menyaksikan anak-anak yang bukan dari keluarga miskin. Kalau keluarga miskin ada programnya. Problem utamanya di kita itu adalah mereka yang sedikit di atas miskin. Mereka yang orang tuanya UMP, plus minus UMP, itu mereka yang tidak bisa mendapatkan biaya. Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya. Dan ada Dapodik, ada data bantuan sosial, mereka yang sangat miskin dan miskin dapat. Problem kita itu apa? Memikirkan yang miskin saja, yang di tengah-tengah nggak ada yang ngebantuin. Dan yang di tengah-tengah inilah yang jadi masalah. Nah, saya beri contoh, Jakarta saja sebagai provinsi nih. Kami, mereka yang statusnya orang tuanya UMP plus minus 10%. Jadi gaji UMP 10%, mereka itu mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah DKI 9 juta rupiah per semester. Dan itu diberikan pada 14.000 mahasiswa dan kuliah di mana saja. Syaratnya apa? Diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau pemerintah kota saja itu bisa memberikan, saya yakin bila ada kemauan politik, maka kita akan bisa berikan alokasi yang cukup sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini, bukan hanya yang di bawah dan di atas.